Bab pertama. Kami mau menumpang hidup sementara di rumah ini, Pak. Setidaknya sampai usahaku kembali bangkit. Arya menatap sang papa Bramantio, yang biasa dipanggil Bram dengan wajah penuh harap. Selina hanya menunduk tak berani menatap sang papa mertua yang menurutnya sangat dingin, datar dan tak pernah tersenyum. Sebagai orang luar, dia hanya bisa diam dan mengikuti apa kehendak sang suami. Semua ini harus terjadi karena usaha Arya di bidang properti terancam gulung tikar. Entah karena Arya yang tidak bisa memanage usahanya, atau karena persaingan bisnis yang memang sangat ketat dan keras, hingga usaha yang baru saja dia rintis 1 tahun harus bangkrut. Sebenarnya Selina merasa enggan jika harus menumpang hidup dengan mertua yang berstatus duda, tapi Arya tetap memaksa. Selina lebih memilih tinggal di kamar kontrakan tapi mandiri daripada menumpang. Bram menatap putra tunggalnya dengan senyum sinis. Pria 50 tahun itu sudah menduga bahwa Arya tak akan becus mengurus usaha sendiri. Bram sudah meminta Arya untuk belajar bekerja di kantor miliknya, yang bergerak di bidang konstruksi, tapi Arya menolak. Padahal Bram sudah banyak keluar uang untuk memodali sang putra mendirikan bisnisnya sendiri. Berapa lama? Datar dan sinis sekali pertanyaan yang keluar dari mulut Bram. Pria itu acuh tak acuh justru fokus dengan surat kabar di tangannya. Hari ini memang hari Minggu, jadi Bram ada di rumah. Anak manja seperti Arya mau sok-sokan keluar dari rumah, lihat saja baru beberapa bulan saja sudah kebingungan. Ya nggak tahu Pak, sampai usaha aku bisa normal kembali. Arya menoleh kepada sang istri yang sejak tadi hanya diam. Seakan minta pertolongan dalam hal merayu sang papa. Mas, kita cari kontrakan saja. Bisik Selina lirih. Dia merasa tak nyaman dengan sambutan dari sang mertua yang seperti tidak suka dengan kehadiran mereka. Padahal rumah ini sangat besar, ada di lantai dan hanya ditinggali oleh Bram, Mbok Darmi, dan Pak Tijo tukang kebun yang juga suami Mbok Darmi. Sudah kamu diam saja, Sel. Harusnya kamu bantu aku bicara dengan papa bukan malah merajuk seperti ini. Sergah Arya. Dia merasa kesal dan tak suka dengan ucapan istrinya. Selina tersentak, dia kaget dengan kata-kata kasar yang baru saja diucapkan oleh Arya. Seumur pernikahan, baru kali ini Arya begitu keras bicara. Bram tersenyum sinis. Melirik sang menantu yang tak berani menatapnya. Sejak lama dia sudah memperingatkan wanita muda itu untuk berpikir ulang saat akan menikah dengan putranya. Sebagai seorang ayah dia sangat tahu bagaimana tabiat sang anak. Seorang pria sejadi pantang membentak wanita, apalagi itu istri kamu. Apa selama ini kamu gak memberi nafkah dengan benar kepada istri kamu, hingga bisnis kamu bisa bangkrut? Ingat Bram. Pria matang yang masih terlihat tampan dan menawan itu menatap tak suka pada Arya. Entah menurun dari siapa sifat Arya. Bahkan almarhum istrinya adalah wanita yang baik, sopan dan penurut. Tak seperti Arya yang suka membangkangnya. Seketika Bram ingat. Arya meniru sikapnya saat masih muda dulu. Hanya saja yang membedakan, Bram sangat ulet dalam menjalankan bisnis, hingga bisa sukses seperti sekarang. Bram juga sangat mencintai istrinya bahkan hingga wanita yang telah melahirkan Arya itu menutup mata, Bram tak ada keinginan untuk menikah lagi. Berbanding terbalik dengan Arya yang malas-malasan dan suka bermain wanita. Gak seperti itu, Pak. Mungkin aku salah memilih istri, jadi bukannya memberikan rezeki malah membawa sial. Lontar Arya pedas. Deg. Selina sontak mengangkat kepalanya. Dia menatap tak percaya pada suaminya, bisa-bisanya mencari kambing hitam atas kebangkrutan usahanya. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu, Mas? Lirihnya. Bahkan matanya sudah memanas, dan Selina yakin jika dia sebentar lagi akan menangis. Arya, jangan melimpahkan kesalahan pada orang lain. Tak ada istri pembawa sial. Yang sebenarnya terjadi adalah kamu yang gak becus mengurus usaha. Bentak Bram. Dia menghempaskan koran dengan kasar ke meja. Arya terperanjat, dia sejujurnya takut mendapatkan kemarahan sang papa.
Arya takut jika Bram murka bisa-bisa dia dicoret dari daftar kakak keluarga. Tetapi Papa kasih kesempatan tinggal di sini selama 1 tahun. Jika kamu tak juga bisa mengembalikan bisnismu, jangan harap Papa akan kembali iba. Peringatan Bram sekali lagi. Dia paling tidak suka jika melihat ada yang kasar pada makhluk lemah seperti wanita. Apalagi tipe menantunya yang lugu dan polos, tentu saja sangat mudah ditindas oleh Arya. Makasih, Pak. Aku janji akan berusaha untuk bisa bangkit lagi. Dengan wajah berseri-seri Arya memeluk tubuh sang papa. Bran hanya bisa menghela napas panjang. Sekeras-kerasnya dia kepada Arya, tapi tetap saja sebagai seorang ayah dia tak akan tega melihat putranya hidup menderita sementara dia bergelimang harta. Lagi pula Arya adalah putra satu-satunya, kepada siapa lagi hartanya akan turun kalau bukan buat Arya. Sel, ucapkan terima kasih sama papa. Arya kembali membentak sang istri, tapi kali ini tidak begitu keras karena takut dengan sang papa. Ah, iya mas. Selina gugup, lalu dengan takut menatap wajah sang papa. Makasih Pak, sudah mengizinkan kami tinggal di sini. Lirihnya. Ya Tuhan, kenapa jantungku berdegup kencang saat menatap wajah papa? Ada apa ini? Tanpa sadar dia memegang dadanya sendiri. Naiklah. Kalian bisa menempati kamar kamu yang dulu ya. Mbok Darmi setiap hari membersihkannya. Titah sang papa. Iya, Pak. Kami naik dulu, Pak. Arya segera saja menaiki tangga dan menuju kamarnya di lantai atas. Tak dia hiraukan sang istri yang menyeret 2 koper besar dengan susah payah. Permisi, Pak. Pamit Selina sembari menyeret kopernya. Bram hanya mengangguk saja. Dia menatap punggung sang menantu yang masih sangat muda itu. Hingga akhirnya Selina hilang dari pandangan matanya. Mbok! Teriak Bram. Iya tuan. Wanita berusia 50 tahun itu menghampiri sang majikan. Walau begitu Mbok Darmi masih gesit dan cekatan dalam bekerja. Semua urusan rumah tangga Mbok Darmi yang pegang. Hanya saja 1 minggu sekali Bram menyewa tenaga wanita untuk membersihkan rumah yang besar ini. Mulai saat ini, jatah memasak kamu tambah. Ada Arya dan istrinya yang sementara tinggal di sini. Walah, Mas Arya dan Mbak Selin mau tinggal di sini tuan, alhamdulillah. Biar rumah ini nggak sepi. Mbok Darmi justru menyambut baik berita itu. Dia memang sudah puluhan tahun ikut keluarga Bram, bahkan sejak Arya belum lahir. Jadi dia sudah menganggap Arya layaknya anak sendiri. Kenapa kamu senang, Mbok? Harusnya kamu kesal. Karena tugas kamu tambah banyak. Bram merasa heran dengan tingkah sang asisten. Gak apa-apa tuan, hanya memasak saja. Bukan masalah besar buat saya. Kalau begitu saya permisi tuan. Mau melanjutkan bersih-bersih dapur. Bram kembali melanjutkan aktivitas membaca korannya. Entah kenapa, hatinya berdesir saat saling bersirobok mata dengan Selina. Memang baru kali ini dia bisa berkesempatan agak dekat dengan menantunya itu. Satu yang ingin dia ucapkan saat melihat Selina. Cantik. Kamu tata baju-bajuku di lemari. Yang rapi ya, aku mau mandi dulu. Tita Arya pada sang istri. Iya mas. Jawab Selina dengan patuh. Lalu dia mulai menata baju-baju milik suaminya ke dalam lemari besar di kamar itu. Setelah selesai, dia berganti menata baju miliknya sendiri ke dalam sini lemari yang kosong. Ceklek. Mana baju ganti untuk aku, Sel? Tanya pria yang hanya memakai handuk untuk menutupi tubuh bawahnya itu. Mau pakai baju santai apa gimana, mas? Selina balik bertanya. Tentu saja baju bagus, celana dan kemeja. Ketus Arya. Dia melepaskan handuk dan melempar ke wajah sang istri. Pluk. Handuk berhasil mendarat ke wajah Selina dan akhirnya jatuh ke pangkuannya. Wanita itu hanya bisa diam dan menghela napas sepenuh dada. Walau hatinya teramat sakit dan merasa tak dihargai, dia tak bisa berbuat apa-apa.
Demi keutuhan rumah tangga yang baru seumur jagung, dia tak bisa membantah kata-kata Arya. Sejak menikah, Selina baru tahu perangai asli Arya. Temperamen, keras dan egois. Pun begitu Selina tak ingin menyesali pernikahan yang memang begitu mendadak terjadi. Dia baru kenal Arya hitungan bulan, dan langsung menerima lamaran pria itu, yang ingin segera menikahinya. "Iya, Mas." Selina segera menyiapkan baju yang diinginkan sang suami. Dan pria itu segera memakai tanpa banyak bicara. Dia ingin segera pergi dari kamar ini, agar bisa terhindar dari istrinya yang membuat dia muak. "Mas mau kemana?" tanya Selina hati-hati. Tak ingin mendapatkan kemarahan lagi dari sang suami. "Bukan urusan kamu." Arya menyisir rambut pendeknya, menyemprotkan parfum ke seluruh tubuh, hingga aromanya begitu menyengat. "Aku istrimu, Mas, jadi aku harus tahu kemana saja suamiku pergi." Selina memberanikan diri untuk menjawab. "Dasar wanita pembawa sial! Aku menyesal menikah dengan kamu. Sudah miskin, jelek dan bodoh lagi. Hanya bisa menengadah tangan pada suami." Setelah mengucapkan kata yang cukup kasar dan pedas itu, Arya bergegas keluar dari kamar. Selina hanya bisa menatap punggung lebar Arya hingga pria itu hilang dari pandangan. Wanita itu lalu berdiri di depan kaca rias. Mematut dirinya, apa memang sudah tidak menarik lagi di mata suaminya. Selina adalah tipe wanita yang lembut, dengan wajah cantik dan berkulit putih. Hidungnya mungil dan lancip, sedangkan bibirnya pink alami tanpa makeup. Tubuhnya tergolong ideal, dengan tinggi 160 cm dan berat 50 kg. Rambutnya ikal dan hitam panjang menjajaki bahu. Sungguh kombinasi yang sangat sempurna bagi pria yang memang benar mencintanya apa adanya. Entah apa yang membuat Arya tiba-tiba menikahi dirinya dulu, dan entah apa yang membuat dia tergesa menerimanya. Selina yang hanya hidup sebatang kara, berpikir jika hidupnya akan bagaimana bahagia jika sudah menikah. Setidaknya ada seseorang yang mau menghidupi dirinya, hingga dia tak perlu bersusah payah mencari pekerjaan. "Pak, minta uang dong. Aku mau jalan," ujar Arya tanpa malu. Sang papa yang masih berada di ruang keluarga sontak mengernyitkan dahinya heran. Apalagi melihat Arya yang sudah rapi dan wangi, anehnya tanpa ada Selina di sisinya. "Mau kemana?" tanya Bram. "Mau ketemu teman Pa, siapa tahu mau mengajak aku kerja sama." Arya duduk dengan tenang di depan Bram. "Kerja saja sama Papa, mulai jadi staf bawah." "Nggak apa, males banget harus jadi staf. Aku ini putra pemilik perusahaan, masa ia harus jadi staf?" Arya menolak mentah-mentah tawaran sang papa. "Lalu mau jadi apa?" "CEO, kamu sendiri saja nggak becus memimpin perusahaan." Bab kedua. "Memangnya kamu mau jadi CEO? Urus usaha sendiri saja nggak becus." Hardik Bram. "Namanya juga belum ada pengalaman, Pa." Arya mencoba membela diri. Tentu saja dia tak mau jika harus disalahkan oleh sang papa. "Kalau sudah sadar belum berpengalaman, kenapa sok-sokan mau usaha sendiri? Bangkrut kan? Papa juga yang rugi." Geram Bram. Bab kedua. "Memangnya kamu mau jadi CEO? Urus usaha sendiri saja nggak becus." Hardik Bram. "Namanya juga belum ada pengalaman, Pa." Arya mencoba membela diri. Tentu saja dia tak mau jika harus disalahkan oleh sang papa. "Kalau sudah sadar belum berpengalaman, kenapa sok-sokan mau usaha sendiri? Bangkrut kan? Papa juga yang rugi." Geram Bram. "Papa ini, sama anak sendiri kenapa hitung-hitungan? Toh nanti aku juga yang akan mengelola semua bisnis Papa." Celetuk Arya penuh percaya diri. Karena memang dia anak satu-satunya, sudah pasti dia yang akan mewarisi semua harta Bramantio. Karena itu, kenapa juga dia harus bersusah payah bekerja?
Memang sudah yakin kalau papa mau mewariskan semua sama kamu? Sinis Bram. Sungguh ingin sekali dia memukul kepala Arya agar otaknya yang bergeser bisa kembali ke tempatnya. Anak papa cuma aku saja kan? Memang mau papa kasih sama siapa? Dahi Arya berkerut. Dia sedikit curiga dengan sikap sang papa. Siapa tahu papa nikah lagi dan punya anak. Otomatis warisan papa akan dibagi 2. Jika anak papa 3 ya dibagi ke 4. Bram tersenyum puas saat melihat wajah Arya yang kesal. Papa mau menikah lagi? Kalau ada yang cocok, kenapa enggak? Toh papa masih belum terlalu tua, papa juga kaya. Sekali menjentikkan jari saja puluhan wanita akan antri. Sombong Bram. Tetapi memang benar, Arya dan Bram tentu saja tak bisa dibandingkan. Bram lebih punya aura, pun soal ketampanan jelas lebih memesona Bram. Jangan ngaco, Pak. Memang ada wanita yang mau mencintai papa dengan tulus. Sudah pasti hanya ingin harta papa saja. Dengus Arya. Dia merasa tak suka jika sang papa harus menikah lagi. Bisa-bisa kedudukannya terancam di sini. Tak masalah. Memang wanita harus materialistis. Sudah hukum alam seperti itu, laki-laki yang harus bekerja keras agar bisa mencukupi kebutuhan wanita. Sika, terserah papa sajalah. Yang jelas aku minta uang sekarang. Mau jalan, Pak? Siapa tahu ada yang ngasih kerjaan. Desak Arya. Bram menggelengkan kepalanya dan meraih ponsel. Lalu mengetik sebaris angka dalam aplikasi M-Banking. Tak berapa lama terdengar notifikasi pesan pada ponsel Arya, dan dengan wajah senang dia segera membukanya. Tapi setelah itu dia cemberut. Pak, kok hanya 1 juta sih? Protesnya. Bisa dibuat apa uang segitu? Buat ngajak makan Shirley saja habis. Seketika dia kesal, karena sang papa berubah jadi pelit. Itu sudah banyak. Harus kamu ingat, kamu sudah numpang makan dan tidur di sini. Dan papa juga harus memberi uang jajan untuk istrimu. Sergah Bram. Nggak perlu, Pak. Dia nggak butuh apa-apa, dikasih makan saja sudah untung. Jaga bicaramu. Apa papa mengajari kamu bersikap seperti itu pada wanita? Maki Bram. Arya benar-benar membuat dia naik darah. Maaf, Pak. Maksudnya, Selin nggak usah dikasih uang, biar aku saja yang pegang jatahnya. Tawar Arya. Jangan harap papa akan memberikan kepada kamu. Jika mau banyak uang, maka bekerja yang giat. Jangan malas-malasan dan bermain wanita saja. Jika papa dengar kamu selingkuh, papa akan usir kamu tanpa pikir panjang. Ancam Bram. Arya tersentak. Dia mendadak salah tingkah, dan segera pamit kepada sang papa. Aku jalan dulu, Pak. Takut temanku nunggu. Arya segera melesat pergi dari hadapan Bram. Dasar anak nakal. Sejak kecil hingga jadi suami tetap saja membuat masalah. Bram menghela napas panjang, lalu dia menggerakkan kakinya naik ke lantai atas. Kebetulan kamarnya ada di depan kamar sang putra. Tadinya dia lebih suka dengan kamar di lantai bawah, tapi sejak Arya pindah dari rumah ini Bram pindah ke atas. Sesampainya di depan kamarnya, dia mematung sejenak. Mencuri dengar pada kamar sang putra yang hanya hening saja. Bram kemudian memegang handel pintu dan bersiap membukanya saat mendengar pintu kamar sang putra terbuka. Ceklek. Pak? Suara lembut membuat dia menoleh. Sang menantu yang berwajah lembut tampak tersenyum sopan. Mau ke bawah? Tanya Bram basa-basi. Tak melepaskan pandangannya sedikit pun dari wajah yang tampak sembab itu. Mungkin dia baru saja menangis. Arya memang brengsek, bisa-bisanya membuat istrinya menangis. Bram menyesal sudah memberi uang kepada Arya. Sudah pasti dia sekarang sedang bersenang-senang dengan kekasih atau selingkuhannya. Iya, Pak? Mau istirahat, Pak? Selina hanya berani mencuri pandang saja pada pria matang yang masih menebarkan pesona di mata wanita itu. Bram bahkan terlihat awet muda,
tak akan tahu jika tahun ini dia sudah kepala 5. Justru Bram lebih seperti pria 40 tahunan. Sel, kamu ada nomor rekening? Tanya Bram tanpa basa-basi. Rekening apa, Pak? Tanya Selina dengan wajah polosnya. Bram mendengkus kesal. Sebenarnya menantunya ini memang polos apa bodoh. Tentu saja rekening bank. Apa kamu pikir rekening listrik? Oh, maaf, Pak. Aku nggak punya, Pak. Jawab Selina dengan takut, melihat wajah Bram yang tampak kesal kepadanya. Lalu bagaimana Arya memberikan nafkah sama kamu selama ini? Tanya Bram dengan heran. Zaman sudah semaju ini ada orang yang tak punya buku tabungan. Mas Arya memberikan uang cash padaku, Pak. Ya sudah. Bram kemudian masuk ke dalam kamar. Dan Selina juga segera turun ke lantai bawah. Dia ingin mengambil air minum karena tenggorokannya kering pasca menangis tadi. Lama banget sih, Mas. Rengek seorang wanita seksi dan cantik yang memakai baju seksi saat Arya tiba. Maaf sayang, aku harus minta uang sama papa dulu. Arya mengecup pipi wanita yang cemberut itu. Mereka berjanji ketemuan di sebuah kafe cukup punya nama di kota ini. Sika, sampai kapan seperti ini, Mas? Aku sudah bosan, harus kucing-kucingan. Dan sekarang kamu malah bangkrut. Kita putus sajalah, Mas. Ucap wanita yang bernama Shirley itu. Mereka sudah menjalin hubungan jauh sebelum Arya menikah dengan Selina. Sebenarnya Arya ingin menikah dengan Shirley, tapi wanita itu menolak dengan alasan belum siap berumah tangga. Karena Bram sudah mendesak dia agar secepatnya menikah, maka Arya tanpa banyak berpikir segera menikahi Selina. Padahal mereka baru kenal beberapa bulan saja. Sabar sayang, sebentar lagi aku pasti akan mewarisi semua harta papa. Karena hanya aku saja anaknya. Sabar dulu sebentar ya. Rayu Arya. Enak saja, saat susah bilang bosan, kemana saja saat Arya banyak uang. Ya sudah, habis ini belanja ya. Aku pengen beli tas yang sudah lama aku incar. Rengek wanita itu lagi. Masalah belanja nanti kita atur lagi ya. Saat ini aku benar-benar lagi nggak megang uang yang. Sabar ya. Nyesel aku punya hubungan sama kamu, Mas. Bukannya hidup aku semakin makmur, yang ada semakin keri. Gerutu Shirley. Jangan enaknya sendiri, Shirley. Saat aku kayak kamu puja-puja, tapi saat aku sedang susah seperti ini, kamu malah menghina. Lama-lama jengah dan kesal Arya menghadapi kekasihnya itu. Hei, aku ini bukan istrimu, Mas. Aku hanya mau menemani kamu saat saja. Jika kamu sudah jatuh miskin, kembali saja pada istrimu yang bodoh dan kampungan itu. Arya menggeram dalam hati. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Cinta sudah membutakan mata hatinya. Yang dia lihat hanya indahnya cinta, dan Arya tak mau jika harus berpisah dengan Shirley. Dia sudah sejauh ini dan sudah habis-habisan dengan wanita itu. Kita ke apartemen kamu ya setelah ini. Aku rindu aromamu. Bisik Arya penuh hasrat. Entah mengapa Shirley selalu bisa membuat hasratnya menggebu. Tidak seperti Selina yang hanya pasrah dan pasif saat sedang berhubungan intim. Sika, belikan tas dulu. Iya nanti pasti aku belikan yang. Apa sih yang gak buat kamu? Jangan bohong! Ancam Shirley. Tentu saja dia tak mau rugi jika harus melayani Arya secara gratisan. Ada uang ada pelayanan, itu prinsip wanita ular macam dia. Makanya dia tak mau menjalin hubungan serius atau pernikahan dengan pria manapun, karena dia terbiasa dari pria satu ke pria lain. Apa selama ini aku pernah bohong sama kamu? Sinis Arya. Dia tak suka ketika Shirley meremehkan dirinya. Selama ini memang belum pernah, tapi ingat sekarang kamu kere Mas. Kenapa nggak minta jabatan saja sama papa kamu sih, Mas? Papa memang menawarkan, tapi hanya jadi staf biasa. Gajinya hanya 10 jutaan. Arya menghempaskan punggungnya ke belakang.
Kenapa papa kamu pelit banget sih, Mas? Padahal anaknya hanya kamu. Sergah Shirley kesal. Entahlah, malah papa punya keinginan untuk menikah lagi. Apa, Mas? Waktu berjalan begitu cepat. Arya bahkan belum pulang sejak keluar tadi pagi. Lelah rasanya Selina bolak-balik mengintip dari balik jendela, tak juga terlihat batang suaminya. Bahkan lewat maghrib juga Arya belum ada tanda-tanda pulang. Selina ingin menelpon tapi dia tak punya nomor sang suami. Lelah menunggu dia memutuskan untuk turun dan membantu Mbok Darmi menyiapkan makan malam. Baru saja dia sampai di luar kamar, sang papa mertua juga muncul. Keduanya berpandangan tanpa sadar, entah apa yang dirasakan oleh pria yang betah menduda sejak kematian istrinya yaitu Mama Arya, 10 tahun yang lalu. Ada yang berdesir indah di dalam hatinya. Sel! Pa? Bab ketiga. Arya belum pulang? Bab ketiga. Arya belum pulang? Tanya Bram untuk mencairkan suasana yang tiba-tiba membeku. Belum, Pa. Jawab Selina singkat. Dia menutup pintu pelan-pelan. Kemana saja anak brengsek itu? Dasar tidak becus. Maki Bram dengan kasar. Dalam hati dia berjanji tidak akan memberikan uang lagi kepada putranya itu. Aku permisi, Pa. Mau bantu Mbok Darmi dulu. Pamit Selina. Dia merasa tidak enak lama-lama berduaan dengan sang papa mertua. Apalagi dia merasa debaran aneh saat bersama pria matang itu. Bram menatap kepergian sang menantu tanpa berkedip. Seandainya saja dia yang pertama kali bertemu dengan wanita itu, bukan tak mungkin dia akan jatuh cinta. Kelembutan dan kepolosannya membuat Bram teringat almarhumah sang istri. Sementara Naura sudah sampai di bawah. Dia langsung saja masuk ke dapur dan mendapatkan sang asisten papanya tengah sibuk menyiapkan makan malam. Ada yang bisa aku bantu, Mbok? Tanya Selina. Mbak Selin? Sudah biar Mbok saja, Mbak. Duduk saja dengan manis di sana. Ucap Mbok Darmi sopan, sembari mengedikkan dagu ke arah kursi meja makan. Gak apa, Mbok. Aku sejak tadi gak ngapa-ngapain. Ketimbang bantu siapkan meja makan saja bisa. Maaf ya, Mbok. Seharian ini aku benar-benar lelah. Jadi belum bisa bantu, Mbok. Selina menatap Mbok Darmi dengan penuh penyesalan dan rasa bersalah. Gak apa, Mbak. Mbok tahu pasti Mbak capek setelah pindahan. Ya sudah, Mbak tata saja ya di atas meja makan. Sebentar lagi Bapak akan makan malam. Tutur Mbok Darmi. Benar saja, Selina bisa melihat sang papa mertua yang baru saja duduk di kursi. Tampak tengah memegang ponsel di tangan kanannya. Dengan hati berdebar Selina mulai membawa menu makan malam ke meja makan. Permisi, Pak. Usik Selina, karena tidak mau dianggap menantu yang tidak sopan. Seperti biasa, Bram hanya berdehem saja untuk menjawab. Pria patuh baya itu tetap fokus dengan ponselnya. Tak lama kemudian semua menu sudah siap dan Selina mempersilahkan mertuanya untuk segera. Makan malam sudah siap, Pak. Ujar Selina. Kamu duduklah. Aku nanti saja, Pak. Tolak Selina. Dia akan merasa canggung jika hanya semeja bersama Bram. Entah mengapa, tatapan mata Bram yang dingin seakan bisa menelanjangi dirinya. Iya, Pak. Sebelum duduk, Selina lebih dulu mengambil makanan buat sang mertua. Setelah itu baru dia ambil untuk dirinya sendiri. Keduanya makan dengan keheningan yang mencekam, bahkan Selina tak mengunyah makanannya. Begitu nasi besar talauk itu sampai ke mulut, dia kunyah sebentar setelah itu dia telan, hingga akhirnya dia tersedak sendiri. Kamu ini ceroboh sekali, makan saja sampai terbatuk. Minum! Bram menyodorkan segelas air mineral pada Selina dan sedikit membentak. Maaf, Pak. Dengan gemetar Selina menerima uluran sang papa dan meneguknya hingga habis.
Rasa panas akibat kuah pedas yang tercekat di tenggorokan perlahan menghilang diguyur oleh air minumnya. Seperti anak kecil saja kamu itu. Hardik Bram. Dia tak suka melihat wanita yang lemah dan mudah ditindas seperti Selina. Maaf, aku hanya ingat Mas Arya. Apa dia sudah makan apa belum? Wanita cantik itu menunduk untuk menyembunyikan wajahnya yang sedih. Bagaimana juga Arya adalah suaminya, pasti ada rasa tak nyaman dan cemas saat tidak melihatnya seharian begini. Sika, dia bukan anak kecil. Kalau lapar bisa makan di mana saja. Kenapa kamu harus repot-repot memikirkan dia? Sergah Bram tak suka. Dia menyudahi makannya karena sudah tidak bernafsu sama sekali. Maaf, Pak. Selina kembali menunduk. Apa yang dikatakan oleh Bram memang benar. Tak sepantasnya dia memikirkan Arya. Belum tentu pria itu juga memikirkan dia. Dia bisa pulang kalau dia mau. Jika dia belum mau pulang, itu berarti dia belum cukup bersenang-senangnya. Memang Mas Arya kemana, Pak? Memberantas diri mengangkat kepalanya dan mata bulatnya yang sayu bersirobok dengan mata elang sang papa mertua. Kenapa tanya sama papa? Memang Arya anak TK yang harus laporan mau kemana-mana. Sinis Bram. Tak habis pikir dengan wanita sepolos sang menantu. Maaf, Pak. Aku kira Mas Arya pamit sama papa. Lirih Selina. Dan pada saat itu sosok Arya muncul. Tampak lelah dan mengantuk. Malam, Pak. Mas, kamu dari mana? Makan dulu, Mas, biar aku ambilkan. Dengan wajah berseri Selina berdiri, menyambut sang suami. Aku sudah makan, mau tidur saja. Ketus Arya. Entah mengapa setelah menghabiskan waktu dengan Shirley, dia bertambah muak melihat sang istri. Iya, Mas. Bahu Selina melemas. Dia hanya bisa menatap punggung sang suami yang sudah berjalan menuju lantai atas. Seperti itu laki-laki yang kamu khawatirkan? Bahkan dia saja tidak cemas sama sekali. Bram terkekeh geli. Sungguh miris sekali nasib sang menantu. Selina hanya bisa menghela napas dan menundukkan kepalanya. Dia kembali duduk dan melanjutkan makannya, walau rasanya sulit sekali menelan makanannya. Serasa tercekat di tenggorokan. Bram menyelesaikan makannya dan dia beranjak pergi tanpa berpamitan kepada Selina. Akhirnya wanita cantik itu menyudahi makannya. Dia segera membereskan meja makan, setelah itu bergegas naik untuk menyusul Arya. Mas, kamu dari mana saja seharian ini? Tanya Selina. Tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Arya tampak berbaring di ranjang dan senyum-senyum menatap ponselnya. Bukan urusan kamu. Ketus Arya. Senyuman yang tadi menghias wajahnya mendadak surut. Aku istri kamu, Mas, dan aku berhak tahu apa yang sedang dilakukan oleh suamiku. Kekeh Selina. Dia menahan amarah yang sudah sangat menyesakkan dadanya. Aku menyesal sudah menikahi kamu. Dasar wanita miskin, bodoh dan gak guna. Amarah Arya begitu meletup-letup. Dalam keadaan terpuruk seperti ini, dia lebih mudah terpancing emosi. Luruh sudah air mata yang sejak tadi menggenang di pelupuk matanya. Harga dirinya dijatuhkan sedalam jurang. Hingga tak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Apa kamu punya wanita lain, Mas? Lirih wanita itu. Tentu saja, aku sudah muak melihat wajahmu. Arya menatap penuh rasa kesal. Apa mau kamu, Mas? Mauku kamu pergi jauh dari hidupku. Dasar benalu. Arya bertolak pinggang di depan sang istri. Jika saja bisa, dia ingin melempar wanita yang tengah menangis itu sejauh mungkin. Arya kemudian kembali naik ke atas ranjang. Dan dia mulai memejamkan matanya. Tak peduli pada sang istri yang hanya mematung sembari menangis. Selina tak bisa memejamkan mata barang sejenak, bahkan matanya masih betah terbuka hingga larut malam seperti ini. Saat dia menatap jam digital yang ada di atas nakas,
jarum jam menunjukkan angka 1. Itu tandanya saat ini sudah jam 1 dini hari. Selina menatap sang suami yang tertidur lelap. Bahkan pria itu seperti tak punya beban sama sekali. Bisa-bisanya tertidur pulas, padahal sang istri tengah menangis. Wanita cantik yang memakai gaun tidur tipis tanpa lengan itu memutuskan untuk keluar dari dalam kamar. Berada di dekat sang suami membuat dadanya sesak dan sulit bernapas. Selina turun dan mengambil minuman dingin di dapur, lalu wanita cantik itu membuka tutup botol dan meneguknya. "Selin, kenapa kamu malam-malam begini ada di dapur?" Suara bariton mengagetkan wanita yang tengah minum itu. Uh. Tanpa sadar wanita itu menoleh dan mendapati sang papa mertua, tengah berdiri di ambang pintu. Memakai jogger pants dan kaos ketat warna hitam, hingga menunjukkan lekuk tubuh yang masih terlihat menggoda. Bram tampak terpana melihat penampilan sang menantu. Dalam balutan gaun satin tipis tanpa lengan dan apa itu yang tampak mengintip. Shit! Sepertinya Selina tidak memakai bra hingga 2 pucuk dadanya tercetak jelas di balik gaun. Jarak antara mereka memang tidak begitu jauh hingga membuat Bram bisa menikmati tubuh wanita muda itu tanpa penghalang. Sial, kenapa nagaku tiba-tiba bangun melihat Selin seperti itu? Dia begitu menggoda dan seksi. Bodoh sekali Arya yang sudah mengabaikannya. Monolog pria paruh baya itu dalam hati. "Pa, maaf. Aku cuma haus saja." Gugup melanda Selina. Dan dia baru tersadar saat mata Bram tak berpaling dari tubuh atasnya yang... Astaga, kenapa aku bisa bertingkah bak wanita murahan seperti ini? Aku lupa jika baju yang aku pakai bahkan tidak pantas aku pakai saat keluar kamar. Sontak Selina membalik tubuhnya dan membelakangi sang mertua. Jantung berdegup kencang, seakan-akan bisa melompat dari tempatnya. Bram tersenyum. Detik ini dia mengklaim bahwa dia tertarik pada sang menantu seksinya. Dengan langkah pelan dia menghampiri sang menantu. Dan menyentuh lengan mulus tanpa celah sang wanita. "Kulitmu halus sekali, Sel," bisik Bram sembari mengusap lengan Selina hingga sampai pada bahu mulusnya. "Pak, apa yang Papa lakukan?" Tenggorokan Selina terasa tercekat. Ada yang berdesir indah dalam hatinya. Dan bahkan tak pernah dia rasakan saat disentuh oleh sang suami. Perasaan apa ini? Ya Tuhan, tolong hindari aku dari perasaan yang tak aku mengerti apa maknanya. "Hanya ingin menyentuhmu, Sel. Arya memang bodoh. Bagaimana bisa dia mengabaikan berlian seperti ini hanya demi batu kali yang hanya polesan?" Suara Bram kali ini bahkan sudah di belakang telinganya. Begitu indah dan seksi. Bram bahkan dengan berani memutar tubuh yang masih membeku itu hingga mereka saling berhadapan. Bram menikmati wajah cantik tanpa kosmetik itu dengan hati berbunga. Setelah kepergian sang istri, dia tak pernah lagi merasakan jatuh cinta lagi. Dan kali ini Bram begitu terpesona kepada wanita yang bahkan usianya sangat jauh di bawahnya. Dan dia adalah menantunya. "Maaf, Pak, aku mau naik." Lirih Selina. Dia ingin mengakhiri situasi yang begitu mencekam ini. Dia tak sanggup jika berlama-lama di dekat papa mertua yang begitu mempesona. Selina takut terjatuh dalam pesona pria matang itu. "Kamu takut kepadaku, Om?" Bram tersenyum, lalu dengan lancang mengelus lembut bibir sang menantu. Perlahan dia memajukan wajahnya, bergerak begitu lembut dan sangat hati-hati hingga akhirnya mendarat dengan selamat di bibir sang menantu. Tubuh Selina membeku saat merasa benda kenyal Bram sudah menyentuh bibirnya. Hanya menempel saja, dan Bram yang merasa tak ada penolakan dari Selina menggerakkan bibirnya lembut. Mencium benda kenyal tanpa lipstik itu begitu mesra. Arya bahkan belum pernah menciumnya dengan begitu memuja. Tanpa sadar Selina menutup mata dan meresapi setiap rasa yang ada. Bram meraih tengkuk dan pinggang Selina dalam waktu bersamaan. Dia sudah gila rasanya dan tak peduli jika Mbok Darmi atau Arya sekalian bisa memergoki adegan mereka. Selina sontak tersadar saat tangan Bram sudah meremas bokong bulatnya. Dia membuka mata dan berusaha untuk menghindari sentuhan Bram.
Selina mundur beberapa langkah, hingga terbebas dari jangkauan Bram. Kenapa, Sel? Bukankah kamu menginginkan sentuhanku? Bram tersenyum sinis. Aku masih menjadi menantu papa, jika papa lupa. Tidak pantas hal seperti tadi terjadi pada kita. Selina berkata dengan suara bergetar menahan rasa malu karena sudah ikut larut dalam buayan papa mertuanya. Dan kamu lupa jika Arya mengabaikan kamu. Apa kamu tahu jika dia punya wanita lain di luar sana? Jangan bodoh, Selin. Kesal Bram. Merutuki dirinya sendiri karena begitu menginginkan wanita muda itu. Siapapun dia, saat ini aku masih menyandang status istrinya, Pak. Maaf, Pak, aku naik dulu. Selina bergegas meninggalkan tempat itu dan setengah berlari menaiki tangga. Bram tersenyum kecil menatap kelinci kecilnya yang mencoba menghindarinya. Bram menunduk dan memaki saat melihat naga pusakanya tengah bangun dan menunggu ditidurkan lagi. Selama lebih dari 10 tahun dia tertidur pulas. Saat ini bahkan bisa terbangun hanya karena berciuman dengan Selina. Shit! Bram segera kembali ke kamarnya karena sudah tak ada gunanya dia di dapur saat ini. Dalam hati dia berjanji suatu saat akan bisa membawa wanita itu ke atas ranjang panasnya. Selina masuk ke dalam kamar dan menutup dengan agak kencang, hingga membuat Arya yang tengah tidur jadi terbangun. Selina! Apa yang kamu lakukan malam-malam begini? Dasar Gia! Mengganggu orang tidur saja! Bentak pria itu dengan kemarahan yang memuncak. Tak pernah lagi ada kata-kata manis dan lembut dalam diri Arya. Maaf, Mas, aku baru saja melihat hantu. Bohong, Selina. Hantu yang sangat tampan. Jangan bercanda, rumah ini nggak pernah ada hantunya. Mata kamu mungkin yang bermasalah. Arya kembali membentak. Matanya begitu nyalanya menatap sang istri. Jika saja bisa, saat ini juga dia ingin bisa membuang wanita pembawa sial itu jauh-jauh dari hidupnya. Alaku nggak bohong, Mas. Selina masih gemetar. Dia benar-benar takut sekali pada sang mertua. Bukan apa-apa, dia takut terbuai dalam bujuk rayunya. Walau sebenarnya dia menginginkan sentuhan pria itu. Kamu jangan tidur di ranjang. Lalu aku harus tidur di mana, Mas? Tanya Selina bak orang bodoh. Tidur di sofa atau di lantai terserah. Asal jangan di dekatku. Aku muak dekat-dekat dengan kamu. Arya berbalik badan dan memunggungi sang istri. Dia melanjutkan lagi tidurnya yang sempat terganggu oleh Selina. Dengan langkah gontai Selina mengambil sebuah bantal dan membawa ke sofa. Dia tak mau menambah rasa kesal dalam hati Arya. Sudah cukup dia marah-marah hari ini, dan Selina benar-benar merasa lelah. Tak lama kemudian dia mulai memejamkan matanya, dan hanyut dalam buayan mimpi. Bab keempat. 1 bulan telah berlalu. Bab keempat. 1 bulan telah berlalu. Selina dan Arya masih tinggal menumpang di rumah sang papa. Setiap hari perangai Arya semakin menjadi. Pergi pagi dan tengah malam dia baru kembali. Jika ditanya, jawabnya mencari pekerjaan atau bertemu teman bisnis. Selina bahkan tak dianggap lagi oleh Arya, kehadirannya bak seonggok daging yang tak berperasaan. Malam sudah larut dan Arya belum juga pulang. Selina yang tadinya menunggu di ruang tamu memutuskan untuk naik ke lantai atas, di mana kamarnya berada. Sampai di depan kamar, dia bertemu dengan Bram yang rupanya ingin keluar. Mata mereka saling berpandangan. Sejak insiden di dapur di mana dia mendapatkan ciuman panas dari Bram, Selina mencoba menghindar. Dia masih menghargai Arya sebagai suaminya. Arya belum pulang? Tanya Bram dengan datar. Belum, Pak. Permisi, Pak, aku mau masuk. Selina mengangguk hormat sebelum akhirnya dia masuk ke dalam kamar. Baru saja dia akan menutup pintu, ada dorongan dari luar dan ternyata Bram. Pria itu dengan lancang masuk dan mengunci pintu dari dalam. Pak, apa yang Papa lakukan? Selina begitu takut.
Tubuhnya bahkan gemetar seraya mundur lembek. Bram terus maju mendekati sang menantu. Jangan bohongi kata hatimu sendiri, Selin. Aku tahu kamu tersiksa karena perasaan kamu sendiri. Arya tidak pantas untuk kamu tunggu. Bram terus maju hingga membuat Selina terpojok di dinding. Jantung wanita itu bahkan sudah berdebar begitu kencang dan nyaris melompat dari tempatnya. Bram menempelkan telapak tangannya pada dinding dan mengunci tubuh mungil sang menantu. Jangan jadi wanita bodoh, Sel. Aku tahu kamu bingung dan kalut. Suatu hari kamu akan tahu siapa sebenarnya Arya. Ujar Bram. Dia memiringkan kepalanya dan dengan lembut mengecup bibir Selina. Bibir berwarna pink alami tanpa polesan lipstik, dan sudah membuat Bram candu sejak pertama dia mencicipinya. Entah apa dia sudah gila bila saat ini bisa secandu ini dengan bibir Selina. Bram mengecup lembut dan setelah yakin tak ada perlawanan dari Selina, dia mengubah kecupan jadi ciuman panas. Bram melumat bibir seksi Selina dan menyesap penuh hasrat. Selina yang tak bisa berbuat apa-apa hanya diam dan pasrah. Karena percuma saja dia melawan pesona seorang Bram. Jemari tangan Bram tampak meremas bokong sintal yang tersembunyi dari balik dress sederhana, tapi bisa begitu anggun di tubuh Selina. Bibir Bram mulai turun ke leher jenjang yang mengeluarkan aroma lembut dan Bram bahkan tak tahu parfum apa yang dipakai oleh Selina hingga begitu seksi baginya. Pa! Selina mendesah dan tanpa sadar mendungak. Seakan memberikan kesempatan Bram untuk bisa lebih jauh menjelajahi setiap jengkal kulitnya. Tak bisa dibohongi, Selina yang sudah lama tak mendapat sentuhan dari Arya tentu saja terlena. Bram semakin antusias, duda meco nan kaya raya itu semakin intens menyentuh setiap jengkal kulit mulus nan harus Selina. Kamu cantik sekali, Sel. Harusnya aku yang pertama kali bertemu dengan kamu. Lirih Bram. Kecupan nakal diberi oleh pria itu di daun telinga Selina. Sontak saja wanita itu mendesah kembali. Pa, cukup pa. Tolong lepaskan aku. Aku istri Mas Arya. Selina tersadar dan berusaha mendorong tubuh besar pria itu. Ayolah Sel, aku tahu kamu butuh aku. Bram terus mencoba merayu. Entah mengapa dia jadi sosok pria yang begitu mesum dan penuh gairah di depan sang menantu. Yang jelas Bram benar-benar menginginkan Selina. Cepat atau lambat kamu akan tahu Arya yang sebenarnya. Maaf Pa, selama aku masih menyandang status istri Mas Arya tolong jangan ganggu aku. Mata Selina berkaca-kaca. Hatinya begitu kalut, dia sebenarnya butuh sentuhan dan kehangatan sikap Bram, tapi dia juga tak mau jadi seorang pengkhianat. Selina mundur beberapa langkah. Diikuti oleh tatapan penuh kecewa sosok Bram. Pria itu hanya bisa menghela napas panjang dan membiarkan Selina menjauh. Tanpa kata-kata lagi, Bram bergegas keluar dari kamar pribadi Arya dan Selina. Setelah sang mertua pergi, tangis Selina pecah, dia terduduk di tepi ranjang. Merasa dirinya sungguh sangat rendah dan hina. Mendapatkan hinaan dan penolakan dari suaminya, dan mendapatkan sentuhan kelembutan dari papa mertuanya. Keesokan harinya, seperti biasa Selina membantu Mbok Darmi menyiapkan sarapan. Entah jam berapa suaminya pulang, yang jelas saat dia terbangun Arya sudah tidur di sebelahnya. Untung saja pria itu tak menendangnya karena sudah tertidur di ranjang. Setengah sarapan siap, Selina dan Mbok Darmi menyiapkan di meja makan. Tak lama Bram dan Arya turun. Bapak dan anak itu duduk di kursi masing-masing. Selina segera melayani mereka dengan diam. Tak berniat mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Bram bahkan tak mau menatapnya walau hanya sekilas. Manggen dia marah karena penolakannya semalam. Pak, aku mau kerja di kantor papa. Ucap Arya tiba-tiba. Membuat Bram dan Selina sontak menatapnya. Arya menoleh pada Selina dan Bram, yang sama-sama menatapnya heran. Pria itu mendengkus sebal. Kalian ini kenapa? Menatapku seperti mau menelan hidup-hidup. Papa hanya heran, apa kamu salah minum obat? Hingga tiba-tiba ingin kerja di tempat papa? Sindiran halus diucapkan oleh Bram.
Setelah sekian lama Bram meminta Arya untuk masuk ke perusahaannya, dan selalu menolaknya. Hari ini tiba-tiba dia berkata ingin bergabung. Papa ini kenapa sih? Aku malah salah. Aku rajin masih juga salah. Gerutu Arya. Jika saja Shirley tak mengancam akan meninggalkan dirinya, tak akan mau dia mengemis pekerjaan pada Bram. Sudah miskin dan ditinggal sang pujaan hati, bisa gila dirinya. Selina hanya diam saja. Dia tak berkomentar apa-apa. Karena sudah pasti Arya akan marah kepadanya. Dia melanjutkan makannya dan sesekali melirik pada Bram, dan yang membuatku kehilangan Bram bahkan tak meliriknya sama sekali. Kalau serius, nanti kamu bisa datang ke kantor. Tapi dengan posisi hanya staf biasa. Kamu harus mulai karir kamu dari nol. Titah sang papa. Iya, Pak? Iya, tapi gajinya jangan samalah, Pak. Minimal 50 juta. Ba anak kecil, Arya merengek pada sang papa. 50 juta? Kamu pikir kamu di kantor papa jadi apa? Gaji kamu hanya 10 juta. Mau nggak mau itu keputusan papa. Bram menyudahi sarapannya dan bergegas berangkat ke kantor. Bukan karena kesal pada sang putra, tapi karena dia sangat kesal pada Selina. Setelah membuat dia hampir gila dengan penolakannya semalam, dia masih terlihat baik-baik saja. Mas, alhamdulillah kalau Mas sudah mulai kerja. Setelah Mas dapat gaji, kita cari kontrakan ya. Ucap Selina dengan hati-hatilah. Kamu pikir gaji 10 juga cukup buat ngontrak, buat makan dan semua kebutuhan kita? Bentak Arya. Tersulut emosi dia mendengar kata-kata sang istri. Sebenarnya tak ada yang salah dengan ucapan Selina. Hanya saja Arya yang memang sudah tidak menyukai Selina mudah emosi. Kita cari yang murah saja, Mas. Yang sederhana asal kita bisa keluar dari rumah ini. Selina tak pantang menyerah. Masih berusaha untuk merayu sang suami. Walau sudah dibentak dan dimaki, tak membuatnya gentar. Aku nggak mau! Putus Arya. Dia kembali melanjutkan sarapannya. Berusaha tak terpengaruh sama sekali oleh ocehan Selina. Mas, aku nggak enak lama-lama menumpang di sini. Aku malu, Mas. Kalau kamu nggak enak, kamu saja yang pergi dari sini. Aku anak papa satu-satunya. Sudah pasti rumah ini akan jadi milikku. Arya kembali membentak. Sudah diam. Aku mau makan. Sebentar lagi harus ke kantor papa. Bagaimana bisa, Mas? Aku ini istri kamu. Apa kata orang kalau kita tinggal di tempat terpisah? Protes Selina. Makanya, kamu diam saja nggak usah banyak protes. Nikmati saja. Toh di sini kamu nggak ngapa-ngapain. Kamu tinggal makan dan tidur gratis di sini. Selina terdiam. Dia hanya bisa menahan sesak di dalam dadanya. Melanjutkan sarapan walau tak bisa dia telan, rasanya tercekat di tenggorokan. Selesai makan Arya bergegas siap-siap pergi ke kantor Bram. Setelah Arya meninggalkan rumah, Selina membantu Mbok Darmi untuk membereskan meja makan. Wanita itu membantu mencuci piring dan semua peralatan yang sudah terpakai. Setelah selesai dia berniat untuk keluar menemui sahabatnya yang bernama Rina. Selina berniat untuk mencari kerja, apa saja yang penting bisa menghasilkan uang. Bab kelima. Selina Bab kelima. Selina sampai di sebuah kafe yang dia buat untuk bertemu dengan Rina. Selina ingin mencari pekerjaan agar tidak menganggur saja di rumah. Rasanya tidak enak dan tentu saja sungkan melanda. Walau Bram tentu saja tidak mempermasalahkan tentang dirinya yang tidak bekerja, tapi tetap saja Selina tidak enak. Sebenarnya Bram sudah memberikan uang jajan buat dia, tapi Selina tidak pernah memakainya sedikit pun. Selina sudah merasa jika dia dan suaminya hidup menumpang di rumah Bram. Rina melambaikan tangannya saat melihat kehadiran Selina yang baru saja masuk ke dalam kafe. Hai Rin. Hai Sel, tambah cantik saja kamu. Keduanya cipika-cipiki layaknya sahabat lama yang baru ketemu. Sika, kusam begini kamu bilang cantik si Rin.
Kamu apa kabar? Baik, mau pesan apa, Sel? Tanya Rina. Dia adalah sahabat Selina dari kampung, dan saat ini Rina bekerja di sebuah mall dan tepatnya SPG sebuah brand kosmetik. Rina punya bodi yang seksi, dengan tinggi 165 dan berat 55 kg. Rambutnya panjang dan berwarna coklat. Selina tak kalah cantik dan seksi, dia juga punya bodi yang menarik. Hanya saja tubuhnya tidak setinggi Rina. Aku just jambu saja, Rin. Kemudian Rija segera memesan pada pelayan. Karena dia sendirian juga sudah sarapan akhir hanya memesan jus dan camilan kentang goreng saja. Kamu serius mau kerja? Tanya Rina. Iya, pusing aku di rumah nggak ada kerjaan. Lama-lama aku bisa stres. Keluh Selina, sembari memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Sebenarnya tempatku butuh 1 SPG lagi sih. Kamu mau? Masalah gaji lumayan lah. Bisa buat jajan kamu sendiri. Rina terkekeh. Lagian kamu ini sudah jadi istri orang kaya juga masih mau cari kerja. Seandainya aku jadi kamu, akan aku nikmati hidupku, Sel. Usaha suamiku sedang kacau, Rin. Bahkan sekarang kami menumpang di rumah mertuaku. Entah sampai kapan. Mana sekarang Mas Arya suka marah-marah nggak jelas dan sepertinya dia sudah bosan denganku. Dan kamu masih bertahan dengan rumah tangga seperti itu? Sinis Rina. Disousia Selina, tapi dia masih betah sendiri. Jika ditanya kapan menikah, jawabnya masih ingin menikmatinya hidup tanpa ada kekangan. Entahlah, Rin, aku bingung. Pesanan mereka datang, dan kedua wanita itu segera meminum jus masing-masing. Lalu diikuti dengan mengemil kentang goreng sambil terus mengobrol. Kamu masih muda, Sel, masih cantik. Lepas dari suami seperti itu akan mudah cari pengganti. Cari saja yang om-om. Pasti banyak duit dan sayang banget sama kita. Goda Rina. Selina yang tengah minum jadi tersedak gara-gara ucuan Rina. Entah kenapa dia jadi ingat Bram. Apa yang akan dilakukan oleh pria itu jika dia sudah pisah dari Arya? Astagfirullah, kenapa aku jadi membayangkan Papa? Dan kenapa pula aku jadi berharap bisa berpisah dengan Mas Arya? Selina menepuk keningnya sendiri untuk menepis pikiran anehnya. Kenapa saat menyebut nama Bram, hatinya tiba-tiba bergetar? Kamu kenapa, Sel? Pelan-pelan minumnya. Rina menepuk punggung Selina pelan. Jadi jika kamu minat, besok pagi datang ke Molex ya. Cari aku di lantai 5. Oke, Rin, tapi aku belum punya seragamnya. Aku pakai apa besok ke sana? Tanya Selina bimbang. Yang dia tahu SPG itu pakai baju rok di atas lutut dan seragam, entah itu kemeja atau kaos. Untuk sementara karena kamu masih masa training, pakai rok hitam saja ya. Sama kemeja putih, yang pas badan. Kamu jangan lupa pakai makeup ya, bukan yang menor tapi yang natural dan elegan. Kata Rina panjang lebar. Siap, Rin. Arya baru saja sampai di lobi kantor. Matanya bahkan sejak tadi jelalatan ke sana kemari saat bertemu dengan wanita cantik. Entah itu resepsionis, staf atau wok, asal cantik dan seksi tak bisa lepas dari pandangan mata Arya yang sungguh sangat mesum. Pagi cantik. Sapa Arya pada salah satu resepsionis yang tengah berjaga. Sontak wanita itu tersenyum malu. Pagi, Pak, ada yang bisa saya bantu? Jangan panggil Bapak dong, aku masih muda loh. Arya mengedipkan sebelah matanya dengan genit. Oh, maaf, ada yang bisa dibantu, Mas? Gadis itu meralat panggilannya. Nah, begitu kan manis? Apa Pak Bram ada di ruang kerjanya? Tanya Arya. Dia ingin berlama-lama di dekat gadis seksi berdada besar itu. Ada, Mas? Apa sudah buat janji? Sudah cantik, aku ini putra tunggal Bapak Bram. Jika kamu tidak tahu. Ucap Arya dengan pungah. Tentu saja gadis itu tak lantas percaya begitu saja. Mana mungkin seorang Bramantio yang dingin,
Pintar dan begitu disegani oleh lawan bisnis dan juga ratusan karyawan punya anak yang genit dan sableng begini. Begitu kita dalam hati gadis itu. Apa kamu gak percaya? Arya jadi kesal, karena gadis itu terlihat tidak percaya. Bahkan pandangan matanya seolah-olah mencemooh dirinya. Maaf mas. Ujar gadis resepsionis itu sembari menunduk. Melihat wajah Arya yang garang membuatnya takut. Untung cantik, kalau jelek udah aku suruh papa pecat. Ayo tulis nomor ponsel kamu, jika mau dimaafkan. Arya menyodorkan ponsel dengan logo apel tergigit pada gadis itu. Tak mau mendapatkan amukan lebih panjang lagi, gadis itu segera menulis sebaris angka pada ponsel Arya. Jangan lupa dikasih nama juga. Titah Arya. Iya mas. Jadi nama kamu Cika. Nama yang manis seperti orangnya. Arya tersenyum genit saat membaca nama gadis itu. Makasih mas. Sampai jumpa cantik. Arya memberikan ciuman jauh sebelum dia pergi. Dan sontak saja kelakuannya membuat banyak mata yang menatap aneh padanya. Gadis yang bernama Cika itu hanya mengulum senyum. Dia agak malu juga melihat banyak mata yang menatap mereka. Kamu ke kantor papa sebenarnya mau niat kerja apa nyari perempuan? Sindir Bram saat sang putra muncul. Dua-duanya apa? Namanya juga laki-laki normal. Ada wanita cantik, seksi dan bening sudah otomatis melotot pa. Cengar-cengir sembari duduk di kursi depan sang papa. Apa kamu amnesia? Sinis Bram. Pria matang yang terlihat awet muda itu sontak teringat sang menantu, yang beberapa hari ini sudah menarik perhatiannya. Amnesia bagaimana, Pak? Kamu sudah punya istri? Sergah Bram dengan jengah. Ingin rasanya memiliki kepala Arya agar ingat bahwa ada istri si rumah yang harus dia perhatikan. Istri itu kalau di rumah, Pak, jika di luar maka seorang pria itu bebas. Sahut Arya dengan santai, seperti tak ada beban. Jangan jadi suami yang brengsek. Apa papa pernah mengajarkan kamu seperti itu? Bentak Bram. Pria itu sudah tak tahan lagi dengan sikap sang putra. Seandainya Arya anak kecil, tentu akan dia jewer telinganya. Apa itu karena almarhum sang istri terlalu memanjakan dia, hingga punya sifat seperti itu? Bukankah semua pria seperti itu, Pak? Apa kamu pernah lihat papa bermain perempuan? Sejak mama kamu meninggal papa bahkan tidak pernah mengenal wanita. Geram Bram. Sang anak benar-benar bebal sekali. Ayolah, Pak. Kita tidak sama, Pak. Lagi pula mama sudah lama meninggal. Papa harus menikmati hidup. Arya terkekeh geli. Jika kamu ingin bekerja di sini, harus serius. Papa nggak mau mendengar cerita kamu merayu karyawan papa. Jika sudah bosan dengan Selina, lepaskan dia.